Oke, selamat pagi semuanya. Mbak Ririn, ya wis tadi lo tak jawab, sampean meleng tadi, Mbak Ririn. Komen gak diwoco, wis tak woco, Mbak Ririn. Komen pertama tadi wis tak woco. Makanya perhatiin no, Mbak, sampean aja turu nek ndelok. Perhatikan baik-baik. Wis pertama, Mbak Ririn wis tak woco meneh. Kok nek gak diwaca ngomong meneh. Tak waca ping telu. Ya, oke. Part kedua. Jadi part kedua antara logika dan perasaan. Nah, soalnya penting loh teman-teman. Logika dan perasaan ini nih untuk kalangan Hongkong ini benar-benar itu menjadi sesuatu yang apa? Kebanyakan logikanya, perasaannya nggak dimainkan, jatuhnya jahat, sadis ekstrim. Tapi kebanyakan perasaannya, logikanya nggak dikuatin, itu jatuhnya kalian menjadi seseorang yang baperan, melankolis. Ya, Mbak Sumarni, kalau juraganku ancam interminate kalau nggak ikut aturannya gitu, gimana Mas Andrew? Kerja sampai jam 2 malam. Yo, iku ya wis ganti majikan lah Mbak. Gak usah khawatir dan gak usah bingung. Eh, Majikan ngancem ya biak. Ya sampean balik ngancem lagi loh. Ya kasih surat intermediate juga beres. Pertanyaan saya ya, sebelum sampean melangkah untuk berani itu, apakah sampean nggak punya tanggungan, sampean punya hutang, sampean punya masalah, itu pikirkan dulu ya. Sekali lagi sebelum kita memutuskan mau berperang dengan majikan, itu pikirkan dulu dampak dan efeknya ya. Sekali lagi ini kalau kita pakai logika. Kalau misalnya kita nggak ada utang, semuanya baik-baik saja, keluarga aman-aman saja, tidak terdesak oleh utang, udah gas, cari majikan baru. Nggak usah, nggak usah diributkan, nggak usah dipusingkan. Kalau kalian-kalian yang sudah tipikalnya lama ya, kecuali yang non, sekali lagi kecuali yang non, yang masih mau cari reputasi di Hong Kong ini, saya menggarisbawahi. Tapi kalau sampai sudah X 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya kelarkan semuanya. Bisa dipahami ya. Pikirkan baik-baik semuanya. Waalaikumsalam. Nyimak sambil lipat baju ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Good morning Kak Sandu dan Kak Yuli. Sehat selalu, semakin sukses, mantap. Nah ini baru Mbak Queen. Selamat pagi. Sehat teman-teman semuanya Mbak Queen ya. Ayo yang belum disebut ngomong. Ku masih 11 bulan. Nah 11 bulan oke gas aja. Habis ini setahun 12 bulan. Nah otomatis kalau sampean one man notice ya bulan 12, bulan 13. Cari tempat saya kalau nggak beres ya. Sekali lagi nggak usah bingung. Pastikan juga telepon ke PT-nya ya. Telepon ke PT-nya. ID rekomnya udah dihapus belum? Kalau sampean mau konsultasi, sampean datang ke rumahku. Ben gak podo bingung. Gak mumet. Saya gak suka orang-orang yang bingung ya teman. Makanya adanya konten saya itu membuat kalian itu nggak bingung. Membuat kalian itu punya pandangan. Membuat kalian itu bisa berpikir. Logika kalian, kalian mainkan. Bahkan perasaan kalian, kalian juga bisa taruh di mana antara perasaan dan logika. Nah, makanya kita bahas ya. Buat teman-teman semuanya, kejadian-kejadian, sekali lagi, kejadian-kejadian di Hong Kong, ya, utang, dijak utang. Makasih, pasti datang Bang. Nah, jadi kejadian di Hong Kong, sing utang gak melok bayar. Ya kan? Ini juga kejadian antara logika dan perasaan. Nah, kadang sekali lagi saya bicara sama teman-teman. Masalahnya kalian di Hong Kong ini adalah hampir kalau bisa dirasakan 50 dan 60% itu karena ketidaktahuan. Nah, kalau kita itu tidak tahu, itu berarti logika kita yang nggak kita mainkan. Meskipun kita itu tidak tahu, sekali lagi, critical thinking itu menggunakan logika. Critical thinking itu meletakkan bahwa
iki gak popo tah. Ini beneran tah. Ini yakin tah. Itu critical thinking. Itu pertama kali kita menggunakan logika kita itu di situ. Critical thinking. Jadi ketika kalian disodorkan dengan sesuatu, kalian itu balik bertanya kepada dirinya, iki bener tah koyok ini. Iki apa ancene koyok ini. Iki seperti ini. Dan pertanyaan itu jangan dipertanyakan kepada orang yang tidak punya capability. Nah, ini kadang-kadang kesalahannya, teman. Jadi kalian harus punya pandangan dan punya pedoman. Enggak setiap dan semua orang dan konco kita KB itu omongan ini kena digugu, kena dirungokno. Omongannya kena dibenerno itu tidak semuanya. Even though kalau saya juga, orang tua saya ngomong juga itu kadang-kadang. Saya itu sering membantah. Saya ini dari 4 bersaudara itu saya paling sering membantah. Ya, Mbak Sumarni, nggih, makasih, pasti datang Bang. Nah iya, nek sampean bingung mulek mumet ndase datang ke sini. Mbak Mila Roni, waalaikumsalam. Mbak Yuli, selamat malam. Ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, teman-teman yang ketipu itu karena tidak ada critical thinking. Ketika tidak ada critical thinking itu berarti logikanya nggak dimainkan. Sekarang kita contoh. Ya, sekarang kita contoh yang gampang dan simpel logika. Ya, apakah ada? Ya ini yang lagi beredar mungkin ya teman-teman. Aku nggak ngerti. Ya kalian sempat dengar nggak? Apakah ya mungkin gaji TKW Hongkong jadi 14 Hongkong dolar dengan visa baru? Rawame perdebatan, wang weng wong, wang weng wong, wang weng wong, wang weng wong. Yang rame itu cuma didebat-debatkan doang, tapi tidak literasinya itu tidak coba mencari, ya kan? Visanya itu apa sih jenisnya? Kayak apa sih modelnya? Ketika ada orang ngomong, wah gak bener bohong, pang peng pong, cuma rame di sosial media. Ya jok percaya, weng kok jelokan ngene. Nah, yang paling rame kayak gitu. Nah, koncone ditagih hutang, ya kan? Gak bayar hutang, diparani majikane, dijambak, wah, ditekani sampai di interminate. Konsumsi hal-hal yang semacam itu sebenarnya logika kita itu tidak bermain. Kalau logika kita bermain, lah lapo? Kok iki koncone sampai marani nang omahe majikane? Iki bener. Makanya jangan bermain-main. Mbak Cahaya Cinta. Selamat malam. Sekarang dengan majikan, ya kan? Kalian takut, kalian khawatir, kalian takut dipecat dan takut kehilangan pekerjaan. Ya, padahal apa yang dilakukan oleh majikan kalian itu sudah melanggar hak-hak kalian sebagai manusia. Kalian mendiamkan. Nah, ini berarti kan critical thinking dan logika kaliannya nggak dipakai. Kalian mengedepankan perasaan, ah ya sudahlah, tak tampani aja. Mbak Ratnawati nyimak Mas Andro. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Ratnawati. Masih seneng. Saya masih tapi no way sih yang tapi no. Terus jadi ini katanya apa sih Jimeneh? Apa nek ngarani? Apa Puyan? Mbak Ratna wingi kemarin katanya apa? Katanya apa? Apa? Enek kok wingi ngomong bojone. Mbah apa? Ya wis, begitu ya. Jadi critical thinking, literasi. Jadi makanya kan kenapa yang ditonton konten itu kalau kita ada orang di pojok, ada orang dimarahi, ada orang dimaki-maki.
Ya, ada orang kelihatannya kebodohannya itu malah ditonton, ya kan? Malah seolah-olah itu kita itu kalau bisa kita hujat rame-rame. Nah, kenapa kita menonton hal semacam itu? Itu perasaan kita, empatinya nggak ada. Wong itu paling seneng nek dikongkon eh sik yong lampu Mas. Sik yong lampu apa Buyan? Sik yong lampu. Wajur. Ya masih ada yang kemarin. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ya saya itu juga heran karena memang ya sekali lagi algoritma YouTube, algoritma semua sosial media itu membuat siapapun yang nonton berhenti kemudian komen itu akan menjadi terus tersebar. Mbak Redmiku, selamat malam Mas Andro, sekarang tempat tinggal Nji. Tuh, jauh dari kos BBK pindah ya. Ya jauh Mbak Kamsung Road. Karena di kos BB sempit Mbak. Nggak bisa buat datang rame-rame. Nggak bisa buat ngumpul Mbak. Ya pongping buat siapapun di kos BB tapi nggak layak tempatnya. Ada yang duduk di kasur, ada yang duduk di mana, wis tambah gak karu-karuan. Saya tinggal di sini Mbak. Saya justru memang berdoa kok punya tempat tinggal yang lebih lebar supaya siapapun bisa datang ke sini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Kadang-kadang logika dan perasaan itu tidak benar-benar dimainkan. Nah, sering terjadinya ditipu, sering terjadinya uang segalanya. Nah, ini perasaannya yang terlalu dipakai. Orang tuaku sakit, anakku mau bayar sekolah, duitku entek, game bayar utang, sili dhisik ya, wis. Mbak Vian Derista, selamat pagi. Jadi itu perasaan lagi yang dipakai. Jadi logika dan perasaan itu adalah elemen terpenting rasa dari kebahagiaannya kalian. Ya kan? Dari awal koncoan, besti-bestian, sak PT diomongno, ya kan? Runtang runtung bersama makan bareng suatu ketika, der, dua masalah utang, ya nggak apa-apa. Ya saya cuma ingin membagikan cerita aja ke teman-teman. Di intermenit, ya kan, takut, khawatir, nggak mau pulang karena ada tanggungan, utang, gurung dibayar. Kalau kalian punya hutang, kemudian kalian di intermenit, ya, kalian datengin itu tempat hutangnya. Hari ini saya di intermenit majikan, saya akan cari pekerjaan lagi, dan saya mau cari majikan lagi. Ya, bisa nggak saya dikasih waktu untuk tenggang waktu 1-2 bulan. Nah, gitu loh, ngomong yang gentle gitu loh. Jangan takut dan jangan nangis. Saya itu kadang-kadang begitu ya. Teman-teman itu kadang-kadang melakukan sesuatu itu tidak serba dipikirkan kembali. Ya. Wis pokoknya yang petong buri ya, digas saya ingin ngarep jebret. Resikonya yang tidak terduga terjadi. Der. Trot. Ya, sekali lagi, kalian berteman dengan siapa? Kalian bermain dengan siapa? Itu pun mengandung resiko. Bahkan kalian nggak ngapa-ngapain aja, kalian cuma duduk-duduk saja di kalian sendirian, terus duduk-duduk saja, itu ya juga bagian dari resiko. Lah terus resikonya apa nek duduk-duduk lungguh-lungguh dhewe gak lapo-lapo? Ya pirang-pirang tahun nang Hongkong ya wis oleh mau duit gaji karo turu nek prei wis. 4 kontrak, 5 kontrak, 6 kontrak. Uripku kok ngene-ngene tok ae. Ya itu bagian dari resikonya.
Rea, reo, kiri, kanan, jalan, muter, nandindi, mlaku-mlaku mangan bakso, jajal bakso kono, bakso bakso kono, jajal bakso kono, wis mari mangan bakso. Resikone apa ya roh bakso. Resikone apa ya gak roh liya-liyane selain bakso. Oh nang ngono lo bakso enak. Oh nang ngono nek warung Indonesia enak. Wis itu dampaknya. Terus nek wis roh enak terus kate lapo? Ya kan? Bercengkrama, ngobrol sama teman-teman. Satu geng duduk ketawa-ketawa. Resikonya wareg bakso. Ketawa-tawa, tahu-tahu wis 3 kontrak, wis 2 kontrak. Kok cik ngene-ngene ayo. Lebih preyane ngapain? Lah selama hidup juga ngapain? Di saat kancane podo edan mau megal-megol gawe reel ya. Kitane mau isone ngelokno delon-delon kedanan sosmed, ya kan? Macem-macem teman-teman. Enek sing belajar ke kiri, ke kanan, ke atas, opo ae enek kelas dipelajari. Kemudian terus bingung. Opo sing tak tekuni ini? Nggak ada, semuanya diikuti. Terus tujuannya kita, apa yang menjadi fokusnya kita nggak ada. Aku terus terang ya teman. Setelah setelah aku ada istriku ya, aku fokus di YouTube. Sampai hari ini 6 tahun aku fokus di YouTube. Nah ini di YouTube saya ini. Dan dari YouTube ini sudah menghasilkan berapa dan apa saja. Membangun reputasi juga. Nah sekarang aku mau fokus lagi. Sudah 6 tahun di YouTube. Aku mau fokus lagi hal yang berbeda. Apa? YouTube itu fokus juga editing. Ya editnya juga api-api. Kemarin sudah tak ceritain juga ke teman-teman. Konten kreator yang bisa buat hidup di Indonesia. Sekarang yang kita tanyakan kepada diri kita, sakjane opo sih sing tak goleki nang donya iki sakjane opo? Duit, duit tok. Duit awet meh, ya kan? Ilmu. Nah, ilmu ilmu itu kanthi kanthi kelakon amarga lelaku. Jadi ilmu itu kalau nggak dijalani, ya nggak akan ada hasilnya. Lah aku belajar YouTube, ya aku ngonten, ya aku ngomong, ya aku cerita. Nah, yang kalian mau fokuskan itu apa? Yang kalian mau bikin apa? Yang kalian mau karyakan itu apa? Ada teman saya hobinya nyanyi. Yo wis nyanyi yo. Nyanyi yo sampai 3.000 lagu, sampai 1.000 lagu, sampai 2.000 lagu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, nyanyi yo wis. Nang dindi wis pokoknya nyanyi yo. Mas Pean ki mau kok menggebu-gebu bapak nyeneni anak. Semangat Mas pokoknya terima kasih gemblengan. Kadang gini ya Mbak, aku sebenarnya bukan nyeneni ya Mbak. Tapi aku tuh melihat teman-teman itu bingung gitu. Jadi mencari menu sesuatu yang pas buat kalian, yang cocok buat kalian, yang membuat kalian jadi gitu loh. Ya saya kerja buat keluarga, nggak ada habisnya Mas. Lah yo, saking akeh gawe keluarga, awake dhewe wis bingung. Sampai dikongkon kerja sampai jam 2, sampai mumet. Piye iki majikan kok nggak kenal. Jam 2 wae wong turu nyambut gawe. Jadi aku tuh melihat gitu loh.
Aku tuh sebenarnya nggak marah ya. Yang nonton konten saya pasti memahami. Tapi ayolah gitu. Apa yang bisa kita hasilkan selain hanya uang kita kirim ke keluarga kita, itu banyak hal yang masih bisa kalian lakukan, yang kalian hasilkan. Selama itu fokus, yang seneng merias yo melok merias. Dan merias yo meriaslah manusia. Siapapun riaslah 1.000 riasan. Kalau perlu direkam. Bagaimana tekniknya merias? Merias itu apa saja? Model mukanya piye? Ya itu kalian jelaskan. Terus bentel, ya kan rajut, ya rajut aja wis sampai 1.000 karya video rajut. Mbak Tata, kalian suaranya nggak jelas Kak. Masalah suaranya nggak jelas. Coba yang kalian semuanya suaranya nggak jelas ada nggak? Nek nggak jelas cuman sampai naik berarti HP ini Mbak. Sinyalnya sampean berarti. Ini wifi-nya di sebelah sini nih, tak duding tanganku ini. Jadi terkadang ya yang menjadikan peningkatan kualitas diri kita itu karena juga logika dan perasaan. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Teman-teman itu sudah mulai agak sedikit bergeser. Aku sudah senang. Kalau dulu nih, ada orang terus kita dihina, wah kita serbu. Mbak Sumarni jelas banget suaranya buanter no. Mbak Tata Kaliano suaranya buanter jadi nih. Mbak Sumarni ya, ya semangat dia ya, ya buat teman-teman. Karena aku pingin memberikan sesuatu ya, sebisa daya dan semampu saya. Ada yang 20 kontrak, 30 kontrak, 40 kontrak, 40 kontrak. Malam Mas Andro tumben suaranya kurang jelas menggema. Nah, ini berarti yang di Facebook. Yang di Facebook suaranya menggema, tetapi yang di YouTube merasa suaranya oke. Ya wis, berarti yang di Facebook ganti aja ke YouTube. Simple loh, gampang loh. Aku di Facebook dan di YouTube. Mic-nya kurang dekat. Piye sih? Iki di sini, Mbak. Ini kameranya di sini. Nah, ini tak tuding. Nah, oke. Sekarang suaranya sudah jelas apa belum? Kira-kira, Pak ya. Apakah sudah jelas yang di Facebook? Sebelum kita lanjutkan, sorry teman-teman yang di YouTube, karena yang di Facebook mengeluh suaranya nggak jelas. Ya, nonton di YouTube. Ya, jadi satu ya, oke itu. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan dan fokus, pasti, pasti aku make sure kalian akan bisa fokus itu ketika kalian sudah fokus, itu pasti yang kalian fokuskan itu akan bakal terjadi, teman. Bikin konten ya, ya bikin konten yang banyak. Ngerajut, ngerajut yang banyak. Masak, yo masak yang banyak. Dan itu butuh pengorbanan. Oke, oke jelas. Oh, tadi karena ada Bluetooth masuk. Jadi ya, sekali lagi. Ya. Kadang-kadang yang tidak membuat kita itu berhasil, itu karena kita itu elok-elok bawang. Ya kan? Selalu cuma ikut-ikutan. Kemudian nggak mengatur strategi. Keruntung sana, keruntung sini. Yang penting hati seneng. Tujuannya bahagia tok. Saya ke Hong Kong 2004 sampai sekarang. Pensiun jek mikir. Orang rumah duit-duit ae.
pengen pensiun capek otak rasanya loh ya kan. Bisa Mbak Sumarni ya kan. Karena kalau yang kita kejar uang, capek. Kita coba, uang itu bisa nggak mendekat ke kita? Uang itu bisa nggak datang ke kita? Yang kita pelajari itu. Nah, baru bisa komen Mas Hadir, Mbak Win. HP ini sampean paling Mbak. Jadi saya itu ya, dari gelandangan Victoria Park sampai sekarang, itu berubah-berubah pekerjaan. Pekerjaannya ganti-ganti. Oh iya mas, sampai nang jogo, sampai nang luar, sampai ngerti ngene-ngene, sampai pinter wes, ojo ngomong sampean-sampean. Nek ditakoki pinter, sampean lebih pinter. Selamat malam Mas Sandro dan Taipo hadir. Kalau saya sama sampean itu lebih pinter sampean, Mbak. Lebih kerenan sampean, Mbak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena sampean bisa bertahan di dalam rumahnya majikan. Gak enak pilihan kok mas. Nah justru di situ karena merasa nggak ada pilihan, makanya kalian itu hebat. Lah kalau nggak ada pilihan, pelan-pelan berusaha membuat pilihan. Ya, logikanya mulai dimainkan. Dilumpuk no duite, belajar tentang A, belajar tentang B, fokus yang dipelajari. Coba kalian pikirkan lagi, selama di Hongkong apa yang fokus? Betul kita harus merapat karo wong gandeng bisa merubah kita jadi lebih baik. Ya, iya ya. Jadi kadang aku tuh ya sampai mikir loh, apa ya yang tak berikan ke kalian? Ya wes aku belajar saya belajar bagaimana carane uangku yang sedikit itu bisa menghasilkan uang lagi walaupun jumlahnya dikit. Aku sekarang mulai belajar lagi itu. Duitnya gak diapa-apa no iso ngasilno duit neh. Aku belajar edit video, aku belajar sosial media, aku belajar YouTube semuanya ya wes. Wes mumet Mas kongkon ngedit pecah ndase. Gak mood Mas gawe kamera isin Mas lah terus piye? Mulai yang kalian senengi, nek senengnya mangan yo mangan. Mangannya di video, senengnya masak yo masak, masaknya di video. Nek iso masak nang dindi, nggawa kompor, nggawa apa dimasak. Hari ini teman-teman masak Indomie di luar. Hari ini gawe wedang teman-teman. Cari tempat-tempat di mana yang membuat kalian gabung belajar duit jalan sendiri. Ya silahkan datang, ya kan. Jadi uang itu sebenarnya datang kepada kita itu yang mau menghasilkan sesuatu, mau mengkaryakan sesuatu. Nah, pertanyaannya, kalian mengkaryakan apa? Selain kalian mengkaryakan diri kalian dan mengabdikan kalian di rumah majikan, cengkon cengoge, selanjutnya itu apa? Apa yang ingin kalian buat? Apa yang ingin kalian hasilkan? Asli loh, kalau kita itu senang masak, udah masak oh penting sampai ping 1000 videoan sampai ping 1000. Jadi duit itu nanti. Sopo sing seneng nyanyi, nyanyi yo ping 1000. Lah saiki pertanyaane, sampean kabeh iki senengane opo? Turu. Senengane opo? Duit.
Ya, dadi golek duit ya apa part time ya dadine ya kesel. Hampir semua manusia itu nggak ada yang suka dengan belajar. Padahal orang-orang yang mau belajar. Saya ini orangnya paling kepo, teman. Saya itu orangnya kepoan, wontunoan, sakit wong pingin wontunoan. Masalahnya kalian nih lo pingin tak rungokno. Itu logika apa perasaan ya? Ya logika dan perasaan itu benar-benar memang harus seimbang. Kadang aku tuh kepingin juga teman-teman ada yang bisa ngonten pakai bahasa Kantonis. Kalau orang rumah bilang jari pasrah, emang duit bisa datang dari langit tanpa kerja duit teko apa ya ngono to. Mbak Renia kok meringis piye Mbak Renia? Pasrah ae, emang duit bisa datang dari langit tanpa kerja duit bisa. Kerjaanku lu nang omah. Kerjaanku iki gedabrus sama teman-teman. Mbak Sumani tak sampaikan nih, kerjaku gedabrus karo sampean-sampean iki lho. Umuk karo sampean-sampean iki lho. Tapi yo ngasilno duit. Buktine aku ya iso kerja. Ya sewa omah. Piye? Mbak Sumarni. Kerjaku piye coba? Lah iki ben bengi ae live ya sampean lho ndelok wis pirang dino. Berarti ada sesuatu yang kita perbuat, ada yang sesuatu yang kita karyakan, ada sesuatu yang kita lakukan. Makanya duitnya moro. Lah saiki nek gak lapo-lapo, terus kerja, pegel Mbak nek bendino kerja. Alhamdulillah bisa ketularan. Ya ngedabrus. Saiki dari kegedabrusan lo oleh duit. Samen kita semuanya ya coba samen tiap hari aja ngonten terus di konten kalian marah-marah aja. Bopo sing kalian marahi. Pokoknya pingin marah, marah-marah aja. Bikin video marah itu sampai 1.000 ya coba. Nek gak percaya ya, gawin sampai nek gak percaya gawinan sampai 1.000. Engko lak jadi duit. Ayo nek gak percaya, jalan-jalan. Sak menit lah. Mbuh ngamuke model piye? Tak kei tema gawe ngamuk wis. Mengeluh hoy engko lak sing komen wakeh. Sing delok ya wakeh. Cah kabeh aku pingin ngeluh nang kalian. Piye yo carane? Duit iki somoro dhewe. Piye yo carane? Duitku 1 juta jadi 10 juta. Wis komen rek. Aja gak komen, komen no. Sing komen-komen kabeh tak dongakno duitmu akeh. Mbok teko endi dalane. Nah, sesuk mau ngomong meneh. Cah aku iki kok ongkep. Piye carane? Aku iki sis. Kira-kira urip iki nek ade gak nggawe BH iki piye rasane? Mbak Sumarni, ntar dikira wong edan Mas. Loh, semakin sampai edan, semakin itu sing delok akeh, sing komen akeh, duite yo teko. Rek dadi wong wedok iki apa kowe kabeh ra pegel ge BH apa ra sesek. Kok kayak bocah-bocah lanang lho ra atik BH-an. Kira-kira padha sesek apa ora? Wis gak trimo, apa trimo, gak seneng, caci mbuli ndang komeno. Wis ngomong ngono neh, sesuk terus ngomong meneh. Kira-kira nek nang donya iki ora dicepakno kancut, ora enek pembalut ini wong nek men biyen iku piye ya mbah-mbah biyen dikeki apa ya? Aku iki kok ya kepikiran sih rek. Oh, wis tak kei contoh akeh lho rek.
Kira-kira piye? Donya iki ya saumpama ya rek. Donya iki saumpama kabeh menungso kabeh iku ora ngerti nggawe klambi ku kira-kira piye gak gondal gandul. Lah lucu didelok. Menurutmu piye rek? Aku iki wis sowak apa durung? Nek wis sowak kolom komene isin rek. Engko nek ditakoki, wong iki gendeng ajarane sapa Sandro. Loh bukannya hari ini udah pada gila semua. Mek gak mek gak dan ra keduman piye? Sampean sampean kabeh ya, aku gak ndelok piye. Sampean ndelok Jaya enggak? Kalian pernah ngelihat dan tahu Jaya? Aku nggak kepingin ngelokno aku yo gak membenci. Pengaweannya apa sih? Nang sosial media lah apa sih? Maido, konten Maido gitu. Tak ke office pengen dulu belajar YouTube ben jelas. Ora usah wis sampean ngomong dadi pirang menit unggahno. Sampean ngomong dadi pirang menit sampean unggahno. Wis ngono ae sampean unggahno terus. Sampean delok opo sampean unggahno. Nah, ngono lho teman-teman. Wong edan bebas lho, Mbak Renia lho paham. Mbak Renia. Wis jadi pirang video Mbak Emma, Mbak Renia. 100 apa 200? Wis jadi 2 bulan belum kira-kira. Nanti tinggal diuploadin satu-satu Mbak Renia. Dan kita lihat 6 bulan ke depan. Nanti sampean tak ajari bikin apa namanya deskripsi sing gampang. Jadi gak usah nulis deskripsi nih dobo-dobo. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Logika kita itu kita mainkan, pikiran kita mainkan. Nah, kalian gak kepingin mulai, tak suruh nikah sama orang Hong Kong, ya gak gelem, duwe bojo. Hmm. Dijak apa mikir, eh piye carane gawe konten YouTube, yo gak melo. Saiki kancane kabeh padha FB Pro, FB Pro. Ya sampean gak mulai. Aku yang ngomong, gawe konten bahasa Kantonis, guys. Gawe mengkritisi nyeritakno yani Cici iku piye modele kaya piye gawe basa Kantonis yo gak enek tinggal up Mas Sandro ya wis Mbak Renia jadi gitu teman-teman apa yang bisa kita karyakan gawe huru hara ya teman-teman sekarang huru hara itu kan jadi viral kalau kita itu ngerti gawe huru hara kan jadi viral sing gak viral ya aku iki gak viral beritanya itu nggak ngebum, nggak wow, nggak nggak viral, nggak bengek-bengek, ngelok wong maidu kanca-kancane nggak, not my type, bukan tipe saya. Saya justru mendengarkan masalah saja. Terus piye solusinya? Solusi-solusi dari masalah, piye carane kira-kira semampuku, sebisaku. Ya ada yang nggak bisa kayak kemarin. Apa cariin job cowok mas nah, wis mulai bayar piro ae oke nah, wis bahaya itu bahaya mengancam
Nah, aku jadi tukang tipu wis tak jaluki. Soalnya makin hari semakin orang itu banyak percaya, banyak yang meminta pertolongan. Nah, pertolongan itu ada yang bisa kita tolong, ada yang nggak bisa. Ada keterbatasan dalam menolong, disadari atau tidak. Terus juga banyak proses. Proses itu juga gitu. Ada yang bingung proses, ya kan? Proses dari Indonesia ke Hong Kong, pingin balik, masuk ke PT, lah, dilalah nang PT, 6 bulan gak oleh-oleh gawean. Nah, dideleh datane, tidak ada telepon, ngenteni angkro-angkro. Padahal teman-teman, padahal kalau saya kasih tahu, dibuka Facebook, cari Hong Kong Employment Agency, wah deredil di Facebook, di fanpage, di YouTube. Orang-orang yang di YouTube banyak ini rata-rata bisa dimintai tolong untuk golek no majikan. Ya. Banyak YouTuber-YouTuber yang nyambi, ya oleh, ya iso bantu, ya ada majikan. Banyak. Bahkan bukan YouTube aja bisa dapat cuan. Ngedol kancane. Nah ini logika apa perasaan teman-teman. Makasih banyak udah bisa jadi bagian dari Mas Andro dan Mbak Yuli. Nah, jadi ngedol kancane itu loh ya teman-teman, payu. Ngedol kancane itu loh payu. Kalian ya tahu agen-agen gede, ya kan? Ya kan? Terus deket sama agen-agen gede. Job ini, job ini, job ini. Nah, posting, nah, ngeterno. Nah, wis. Sing gak pinter-pinter ini lho ya. Iya di mana? Ya wis saya diterno. Tahu warna nang agen iki oleh majikan. C, aku sing nggawa lho ya. Nah, kalau izin gede-gede ada bonusnya teman-teman. Makanya kenapa anak-anak finish itu kadang-kadang cari agent-agent gede. Agent-agent kayak aku renek duit ya teman-teman. Wis aku tak lumintu ngewangi sing wis budrek wis sing mumet nang ngalor ngidul rono wis ditolaki dintai ngene wis gak apa. Ngewangi sing pingin rabi, sing mumet ndase, gak ngerti tata carane ya. Kayak tadi di Indonesia datanya juga dirubah, tahunnya udah nggak sama, udah di ex Hong Kong 7 tahun, ex Taiwan 2017 paspornya mati, sudah pulang di Indonesia, sekarang 2024 7 tahun di rumah, ya blenger, pingin balik nih. Ya begitulah nggak apa-apa. Kalian itu ya nggak punya kerjaan ya, sekali lagi nggak punya kerjaan. Kalian apa motongin kalimat-kalimatku di YouTube itu loh ya bisa jadi kerjaan kalian, relay kalian. Pemenang golek sing ngamuk-ngamuk itu sampean pedot-pedoti sampean unggah no. Togel-tugel ono. Mas videomu tak togel-tugel ya timbangannya aku mikir ya wis. Sampean ngomentari curhatan niku ya iso. Ngomentari omongan kuwi lho lambene Sandro lambe lamis. Endino ngedabrus. Ora nek duwite moro bolak-balik ya ora diwehi duit lho ya kenek digawe. Ora wame viral duer. Jadi berkarya itu wakeh. Banding-banding no konten itu ya boleh. Potong-potong kalian banding-bandingkan. Boleh. Kalian kritisi, kalian maki-maki, kalian lok-lok no itu boleh teman-teman.
wis jadi konten, nggak ada masalah. Ben gak bui ngarepe nggih konten opo sing di konten. Itu loh. Ide harus banyak, teman. Nek gak duwe ide dolino rene tak wae ide, nggawa kertas, nggawa pulpen, tak kasih ide, lakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kok lha ya apa? Jolali aku gedang goreng karo wedang kopi. Oke teman-teman, logika dan perasaan sekali lagi ya, sesuatu yang menjadikan kita itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kritis, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik itu sebenarnya didasarkan atas logika dan perasaan. Orang yang punya logika aja tidak punya perasaan akan menjadi orang yang jahat, ya. Orang yang terlalu banyak perasaan tanpa berlogika dengan cukup, maka jadi orang yang baperan, minderan, gak percaya diri, dan merenungi nasib nek kakean perasaan. Gunakanlah logika dan perasaan secara seimbang dan bagaimana melatih logika dan perasaan. Kalimatnya gampang. Apa ya bener sing diomong orang itu? Itu menguji logika dan perasaan. Oh, masa apa ya sing kejadiannya koyok ngono? Kok aku gak yakin, gak percaya. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat yang menganalisa antara logika dan perasaan. Ah, yang benar. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok jadi kayak gini? Kenapa kok harus kayak gitu? Tanyakan kepada siapapun yang kalian ajak berbicara. Itu bagian dari kita menggunakan nalar logika dan perasaan kita. Berikanlah pertanyaan. Kejarlah dengan pertanyaan. Tetap semangat. Keep stay tune with YouTube channel. And see you next video. Bye-bye.